Eh, silahkan duduk. Hari ini saya dapat tugas dari Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau Pak Thomas mengatakan bahwa terus menyampaikan pengalaman itu ya baik. Tapi ternyata hidup dengan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan selama hidup kita. Jadi hidup bergaul dengan Tuhan itu ternyata sepanjang masa. Jadi ngalami pemrosesan, mengalami mujizat, mengalami penderitaan, mengalami berkat-berkat, mengalami masalah, mengalami semuanya itu dialami sepanjang masa. Jadi tidak ada sesuatu pengalaman yang lalu dipakai menjadi patokan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak terbatas. Yang terbatas itu kita. Jadi kalau kamu mau mengidolakan seorang, metode seseorang, pengalaman seseorang, satu itu kamu rugi. Kamu harus patokanmu hanya dengan Yesus. Manusia Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu adalah Allah dan manusia. Nah, kita manusia bukan Allah. Jadi patokan kita itu hanya Yesus. Karena yang didapati oleh manusia, pengalaman maupun segala penderitaan, segala berkat, segala kuasa, karunia, segala macam itu tidak bisa melampaui apa yang dipunyai oleh Yesus. Meskipun ada ayat begini. Engkau lihat, Tuhan berkata, aku melakukan segala mujizat ini, tapi engkau nanti akan melakukan lebih daripada apa yang aku lakukan. Ya dah? Nah, lalu kalau kamu lihat firman begitu, jangan lalu merasa, wah kita nanti lebih hebat dari Yesus. Itu jebakan setan. Nah, tapi kenapa kok Tuhan Yesus berkata begitu? Karena Tuhan itu mau memberi semangat kepadamu, bahwa jangan minder, jangan merasa rendah diri, bukan rendah hati, jangan merasa rendah diri. Dan Tuhan itu memang rendah hatinya luar biasa, tapi kuasanya luar biasa, kasihnya luar biasa, tapi marahnya luar biasa. Kita kerap kali itu jadi orang Kristen tidak mengenal Tuhan secara nyata. Ini contohnya saja. Kira-kira kalau kamu mengalami atau melihat sesuatu kejadian yang tidak lazim atau yang jahat, ukuran jahat, ya toh.
Kira-kira kamu berani mengatakan itu dari Tuhan apa enggak? Ini pertama saja, mengenal Tuhan dari sudut dasar. Ya. Karena ada ayat, yang baik dari Tuhan, yang jahat bukan dari Tuhan. Ada toh? Ada toh? Hah? Nah, terus pengertianmu sampai di mana? Jadi kalau yang jahat bukan dari Tuhan. Yang ukuran jahatmu itu kamu yang ngukur atau Tuhan yang ngukur? Tuhan yang ngukur. Nah, jadi kalau kamu mengatakan, itu jahat, itu kamu yang ngukur apa Tuhan? Kamu toh. Nah, jadi kalau kamu mengadili, menghakimi, itu jahat, itu Tuhannya siapa? Kamu tidak sadar toh, Tuhan itu kamu sendiri toh. Tapi kamu menggunakan nama Tuhan. Kamu menggunakan firman. Padahal ada ayat yang mengatakan, yang jahat maupun yang baik asalnya dari Tuhan. Piye coba, bingung enggak? Bingung. Sebab kalau kamu nanti baca Alkitab seluruhnya, kamu tambah bingung. Jadi bahasa Jawanya itu gila-gilu. Gila-gilu itu gini. Nah, orang kalau lihat sana, lihat sini, lihat sana, itu bisa ngambil keputusan enggak? Itu kamu. Nah, sekarang kamu ini mau sekolah ini. Tujuannya apa? Ayo, coba. Tujuannya apa? Apa? Gelak. Ini jawabnya tujuannya gelak-gelu. Baru terima terus dia tahu, oh ya udah ngerti aku ya. Benar-benar gila-gelu. Padahal dia mau ke sini itu enggak mungkin dia gila-gelu. Sebabnya dia datang ke sini, ya enggak mungkin toh. Kalau dia enggak ngerti tujuannya, ya toh. Meskipun yang dinamakan tujuan itu belum tentu dari dia. Tapi bisa dari orang lain. Bisa didorong karena keadaan. Ya toh, macam-macam. Contohnya kamu sekolah sini. Di sekolah sini. Itu kan mengorbankan. Ya toh, mengorbankan kepentingan kamu. Tapi di samping mengorbankan, juga ada yang memanfaatkan. Lumayan kok, aku dibayari kok. Ora usah bayar dhewe. Ndak usah bayar sendiri. Ayo jujur, ada enggak? Tapi istilahnya bagus. Istilahnya apa? Beasiswa. Ya toh? Dapat beasiswa, itu seneng toh? Seneng toh? Tapi dibalik itu anunya apa? Hatinya. Apa? Seneng karena dibayari, enggak bayar. Ya toh? Ini kan fakta toh. Contohnya kamu aja, lebih-lebih anak perempuan. Kalau ada anak laki itu hal khusus. Suka nawar. Ya toh? Ayo, tapi kalau ada anak laki yang suka nawar, itu khusus. Karena apa? Dia punya watak perempuan. Jadi kalau punya watak perempuan itu baik apa enggak? Hah? Apa? Bencong. Ngawur kowe iki.
Nanti hari ini kita belajar orang yang dicap bencong. Siapa yang dicap bencong tokoh kita? Ayo. Tokoh Alkitab yang kira-kira dapat cap bencong itu siapa? Ayo, siapa? Daud. Daud itu waktu disuruh Tuhan milih, si Samuel saja sampai kulit muka ini kemerah-merahan. Bulu matanya. Ya toh. Terus apa? Wajahnya elok. Enggak bencong. Ayo. Karena kamu tuh enggak ngerti. Tuhan kita, Allah kita. Ya toh, menciptakan Adam. Yang pertama diciptakan siapa? Hawanya sudah ada apa belum? Jadi Hawa dulunya ada di mana? Di dalam Adam toh. Jadi Adam itu punya sifat laki-laki dan bencong enggak? Ngerti? Jangan makan itu, jangan sok. Jadi Tuhan ngadili. Itu bencong. Itu. Jangan. Karena kamu belum mengerti. Makanya saya ini kerap kali dapat kesimpulan yang terakhir, selalu simpul. Akhirnya saya bilang, Tuhan, banyak hal ku tak dapat mengerti. Tak bisa ngerti. Tuhan juga ngomongnya gini, tak bakal ngerti kalau aku tidak beri kamu pengertian. Jadi semuanya itu dari dia, kepada dia, dan kembali kepada dia. Nah, kita ini mengucap syukur karena kita ini dipilih. Bukan dipilih deh. Dipanggil. Sebab itu ada urutannya. Kita ini dipanggil, terus nanti baru setelah dipanggil mengalami pelajaran, pengajaran, dan pemrosesan, baru pemilihan. Jadi orang yang dipilih itu harus dimulai dari dipanggil. Di dalam dipanggil itu mengalami proses. Jadi di dalam kamu dipanggil, kalau kamu itu memenuhi kriterianya Tuhan, memenuhi apa itu? Apa tuh? Bahasa sing gampang gitu loh. Standar. Sebab ini kriteria itu. Terus terang jujur, semua ngerti enggak? Atau ada yang enggak ngerti? Jujur. Saya enggak ngerti, coba angkat tangan. Ada. Oh, itu jujur tuh. Yang lain malu-malu. Hidup dengan Tuhan itu harus jujur. Ngerti enggak? Sebab kita belajar dari Alkitab, tokoh-tokoh yang Tuhan paling suka itu adalah kejujuran. Kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu harus sudah mulai masuk. Masuk kemana? Hidup di dalam rumah kaca. Jadi kamu harus ingat, kalau kamu dipanggil menjadi alat Tuhan atau anak Tuhan, itu harus dimulai kesadaran bahwa kamu hidup
di rumah kaca. Artinya hidup di rumah kaca apa? Transparan. Terang kelihatan oleh orang lain. Ngerti enggak? Ngerti toh? Tapi zaman sekarang kacanya itu lain sama zaman dulu. Ya toh? Zaman sekarang kacanya itu bisa tidak tembus pandang. Padahal sebetulnya yang dinamakan kaca itu tembus pandang enggak? Hah? Tembus pandang enggak? Belum tentu. Karena gini, kamu tahu, orang zaman dulu, perempuan itu kalau ngaca, pakai apa? Pertama pakai air. Nah, air itu tembus pandang enggak? Ayo. Tembus kalau tipis. Kalau dalam, tidak. Ya tak? Orang nyelam, dalam. Enggak kelihatan. Tapi kalau dangkal, kelihatan. Nah, jadi ternyata apa yang kita hadapi di dunia ini tidak ada yang sulit. Yang absolut itu tidak ada. Absolut itu apa? Apa Ki? Kamu ini tukang pinter bahasa anu. Enggak ada yang mutlak. Sahabat, enggak ada yang semua itu bisa berubah. Nah, orang zaman dulu itu kalau ngaca sama air, terus yang kedua lalu berkembang menjadi apa? Tembaga. Tembaga dibuat mengkilap begitu rupa sehingga bisa buat ngaca. Lalu berkembang terus sampai kepada kaca. Lalu setelah jadi kaca dikembangkan lagi, ada yang tembus pandang, ada yang enggak, memantul. Itu kamu lihat, karya Tuhan itu lebih daripada itu. Dulu orang belum tidak pernah bicara tentang hal bulan, pergi ke angkasa, ya dah. Sekarang kita terbang naik pesawat, rasanya biasa. Bagi yang sudah berkali-kali, jangan bicara yang pertama kali kayak tadi, ya toh, berkali-kali. Nah, demikian juga kita itu kalau ikut Tuhan, dipanggil Tuhan, pertama kali dipanggil Tuhan tuh rasanya itu wow, luar biasa, ya toh. Tapi nanti kalau sudah biasa, nah hati-hati bisa berkembang yang aneh-aneh. Nah, terutama ini orang-orang yang dari daerah, ya toh. Kan ada yang dari daerah yang kecil atau agak desa kayak ada enggak? Ada toh? Masuk kota Semarang rasanya kayak apa? Wow. Ya toh? Dari desa lihat air kayak gini ada nanti buat cemplungin. Lah, maka dari itu nanti berkembang. Nah, itu. Maka banyak anak-anak Tuhan, terus hamba Tuhan, nanti akhirnya pada berjatuhan dan tidak sampai. Itu kenapa? Kenapa orang yang dipanggil kemudian sudah terpilih? Yang dipanggil untuk jadi terpilih sudah sedikit. Karena Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi yang terpilih sekalipun tetap belum tentu memenuhi target. Demikian juga ini
fakta. Orang kalau dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan berkarunia besar kalau macam bikin bisa mujizat, membangkitkan orang mati sekalipun khotbahnya luar biasa. Kan karunia itu kan macam-macam, ya toh? Tapi kenapa nanti di akhir hayatnya tidak masuk surga? Nah, itu kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi seperti kata Ayub, dia kenal Tuhan hanya dari kata orang. Nah, dari pengkhotbah, dari hamba Tuhan yang lain, tapi tidak secara pribadi. Nah, jadi lalu kalau kamu sudah dengar gitu, jangan punya pendapat. Wah kalau gitu, kalau orang tidak ditemui Tuhan Yesus sendiri, percuma. Salah. Nah ini loh, ini kelemahan daripada manusia. Terima firman atau terima pengalaman, terima dari orang lain, terus dianalisa, terus dikembangkan sendiri. Ini juga salah. Karena apa? Orang dipakai Tuhan luar biasa kayak begitu. Akhir hidupnya tak masuk. Lalu saya tanya, Tuhan, loh Tuhan, karena ini pengalaman saya ada seorang hamba Tuhan, jadi pendeta loh ini, pendeta loh. Lalu dipakai Tuhan, wah hebat, naik, sampai akhir tuwek, agak tuwek. Saudara tahu, dia sakit sampai mendekati koma, lumpuh, sampai aku tidak bisa ngerti. Menurut jemaat dan masyarakat baik. Itu pendeta baik loh Pak, sabar, melayani, baik Pak. Tapi kok bisa gitu kenapa ya Pak? Lah aku udah ngerti, apalagi aku udah kenal. Lah justru rahasianya di situ. Kenapa? Menging. Kamu tahu istilah menging? Oh udah ngerti ya tak? Udah ngerti. Benging itu nging. Lah, ini saya sakit kayak gitu. Kemudian saya datang khotbah di satu gereja dia. Saya heran, yang yang nyambut, yang melayani itu istrinya. Dia bilang, Pak, suami saya keadaan gini, Pak. Kenapa? Aku bilang, tidak tahu, Pak. Bertahun-tahun, Pak. Tidak jawab. Aneh enggak? Orang berkarunia, orang peka, orang... Tapi sama Tuhan tidak dijawab bertahun-tahun. Loh, kan aneh. Aneh. Lah, aku orang tidak ngerti apa-apa. Wong baru kenal, baru masuk. Tuhan itu cuma ngomong gini. Lah ini makanya itu kamu harus mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan cuma ngomong gini. Cemburu. Loh, aku bilang Tuhan, maksudnya cemburu itu apa? Sing cemburu siapa? Ya toh? Nah, itu Tuhan tuh dia ngomong tuh enggak cerewet. Terus kamu kan kepinginnya dia ngomong tuh sing tegas to the point ngono lho. Berarti Tuhan terlalu to the point. Cemburu. Tuhan aku ya ora ngerti lah. Meh cemburu, meh apa ben. Yang penting itu loh Tuhan kok sakit kayak gitu tuh kasihan. Lah iya.
baru ngomong lagi. Lah iya, gara-gara dia cemburu be istri nih, baru dikasih tahu. Tadi tidak mau ngomong. Wong aku ya nggak ngerti. Aku tanya gitu, lah iya. Ngerti tak? Itu Tuhan. Loh, istrinya kenapa? Ternyata itu hanya masalah satu tok. Dia, loh, orang cemburu itu cinta enggak? Hah? Ya toh. Cemburu itu kan timbulnya karena gara-gara cinta toh. Hah? Apa? Terlalu cinta. Ono cinta kok terlalu mbek sedikit. Gara-gara ini apa? Itu cinta, tapi bukan kasih. Makanya di dalam Alkitab selalu ditulis sama Tuhan tuh kasih. Dan ada tambah nih, cinta kasih. Memang karena kita hidup di dunia, yang ada itu cuma cinta, tidak ada kasih. Yang di surga, yang ada itu cinta kasih. Nah, jadi lalu sama Tuhan kamu harus punya cinta, itu memang di dunia. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak bisa. Karena apa? Kasih itu berkorban, kasih itu rela memberi. Tapi kalau cinta itu menuntut. Karena ditumpangi cinta itu ada ditumpanginya nafsu. Kalau kasih itu pengorbanan. Nah, maka dari itu ini orang cinta sama istrinya dan sudah tua, cemburu. Loh, wong sudah tua kok cemburu, yang dicemburui apa nih? Wong sudah peot. Saya dulunya tidak ngerti. Tapi setelah saya jadi tua, ngerti. Ngertinya kenapa? Loh, aku ini sudah 75 tahun loh saya ini umurnya. Istri saya itu 74. Tapi kok saya sampai heran. Saya ini orang mata keranjang. Aku ini orang mata duitan. Aku ini orang sombong. Kok bisa sayang be istriku wis tuwek tambah pehot tambah. Kok tambah sayang? Ini tidak bisa ngerti aku. Aku sendiri tidak bisa ngerti. Sampai aku tanya sama diri gini. Apa sih yang mbok sayangi? Tidak tahu. Lah kok bisa sayang? Lah ya tidak tahu. Loh kok saya tidak tahu kenapa? Ya tidak tahu. Itu bisa timbul sayangnya luar biasa. Itu tidak bisa ngerti. Aku dewi tidak ngerti. Makanya dikatakan apakah itu cinta, apakah itu kasih, orang ngerti. Makanya aku ini sekarang kalau ditanyai sama hamba-hamba Tuhan sama orang, Pak, kenapa bisa kayak kamu piye? Tak ngerti. Loh, lah kamu kan yang ngalami. Lah ya itu. Ngalami dewek, tapi tak ngerti. Ayo. Jadi bagaimana itu? Nah, lebih kamu pinter. Ya enggak tahu. Bapak aja ngalami enggak tahu, apalagi aku. Ya toh? Bener toh? Salah itu. Sebab kalau kamu bilang enggak tahu, kamu enggak mau mengalami kayak saya. Ngerti enggak? Seperti yang dikatakan Agung malam. Ngerti? Enggak ada kehausan nyerap. Ya toh? Sebab kalau kamu tidak tahu, ya enggak kepengen nyerap toh. Tapi kamu bilang gini, saya ngalami aja enggak ngerti, apalagi aku ya enggak bakal tahu, tapi aku mau.
Ngerti sekarang? Ngerti? Ngerti bener loh ya. Dan kalau kamu ngerti, kamu nanti ngalami, kamu tidak boleh kecewa. Tidak boleh kecewanya kenapa? Kenapa Tuhan tidak jawab? Tuhan tidak ngasih tahu. Kenapa? Akhirnya kamu lari dari Tuhan. Ngerti? Tuhan itu sangat sayang. Tidak mungkin kamu ditinggalkan. Karena Tuhan berkata begini, satu jiwa bertobat, seluruh isi surga bersorak-sorai. Dan harganya itu lebih daripada isi dunia. Bayangin, satu jiwa bertobat di hadapan Tuhan itu lebih berharga daripada harta dunia seisi dunia. Nah, kamu ngerti, kamu baca Alkitab, karena itu firman, betul? Tapi kalau kamu ndak ngalami dewek, ya ndak bakal bisa ngerti. Sebab itu aku ngalami. Aku tidak. Iya Tuhan, satu jiwa itu harganya sama isi dunia ya. Iya Tuhan bilang. Kalau satu orang bertobat, surga bersorak-sorai. Iya. Nah, tapi mengaku ini cuma tahunya dari Alkitab. Nah, terus piye Tuhan? Saya cuma tanya gitu. Tuhan tahu-tahu bilang, ayo pergi surga lihat. Loh. Lalu, ternyata kok luar biasa ya. Lah, setelah saya baru pulang dari Irian, ketemu seorang hamba Tuhan, perempuan lagi. Hamba Tuhan perempuan begini, temu saya, Pak Yusa, oh ini yang namanya Pak Yusa. Saya belum ketemu kamu Pak, tapi aku sudah kenal kamu. Nah, lucu toh, belum pernah ketemu saya, tapi sudah kenal saya. Piye, urutannya bagaimana itu? Belum pernah ketemu aku, tapi sudah kenal aku. Urutannya bagaimana? Ternyata urutannya aneh. Melalui Tuhan Yesus, dia dibawa ke surga, dia naik ke tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Mau menaik ke tingkat 6, Tuhan bilang stop, tidak boleh. Karena kamu belum mencapai itu. Nah, lalu dia di situ di samping Tuhan Yesus di tingkat 5 itu, dia lihat Iin anak saya naik 4, 5, 6, 7 terus sampai mau 12, plus masuk ke ruangan Maha Kudus, itu ditutup awan, plus masuk ruangan Maha Kudus. Nah, Ibu Iin naik terus, masuk ke. Terus habis itu ada pengumuman ternyata, pengumumannya gini. Kayak itu seluruh surga loh, bukan cuma Holy Stadium atau kota, seluruh isi surga. Ada pengumuman mendengung, jadi aku tidak bisa bayangin speakernya kayak apa itu ya. Gawang seluruh surga berkumandang, siap hamba Tuhan mau berangkatan, mau pulang. Kaget dia, hamba Tuhan siapa? Mau pulang kok seluruh isi surga dikasih pengumuman. Nah, jadi kan ternyata saya dulu pada waktu itu cuma dikasih tahu kalau hamba Tuhan pulang itu memang semua siap dari tingkat 1 sampai tingkat tinggi itu semua siap menyambut. Sampai rasul-rasul sekalipun nyambut. Wah, itu rendah hatinya nanti di sana itu luar biasa. Karena harga satu jiwa itu begitu mulia. Dan
akhirnya saya juga tahu ada hamba Tuhan pulang. Itu bukan cuma bukan cuma isi surga rakyat biasa yang di tingkat 1. Rasul Petrus nemuin sendiri. Wah, sama Petrus itu dirangkul, disikap, diciumi sampai kayak gini. Senangnya itu bisa luar biasa. Sampai akhirnya tanya, kenapa kalau hamba Tuhan pulang kok di Petrus senengnya kayak gitu? Meskipun sama-sama hamba Tuhan, ya enggak boleh gitu toh ya. Kan pilih kasih. Tapi kalau jemaat yang pulang biasa, enggak dirangkul-rangkul, enggak diciumi itu. Tuhan ya, salam masuk, berbahagialah kita dan Anda masuk surga. Tapi kalau hamba Tuhan disikap-sikap, diciumi. Sampai akhirnya saya tanya, Tuhan, kenapa Petrus kok bertindak itu? Kan kayak orang pilih kasih ya. Kalau sama-sama hamba Tuhan gitu. Tuhan bilang, karena kamu enggak tahu. Kenapa? Sebab kalau jemaat yang masuk surga itu lumrah. Tahu lumrah? Itu biasa. Tapi kalau hamba Tuhan bisa masuk surga, itu luar biasa. Loh, jadi hamba Tuhan tuh lebih sulit masuk surga? Iya. Ya bingung tak aku. Lah kok engkau panggil aku jadi hambamu? Lalu saya mulai mikir toh. Nah, mikir gitu itu berarti saya mengasihi diri sendiri enggak? Mikir begitu saja itu tandanya saya mengasihi diri sendiri. Waktu saya bilang, loh kok engkau milih aku? Loh aku ini masuk surga apa enggak? Bayangin, Tuhan bilang apa? Kamu tahu, yang menghendaki kamu jadi hambaku itu aku. Jadi bukan kamu. Kalau kamu, menurut watakmu, kamu itu bagianmu neraka. Tapi karena aku yang mau, kamu masuk. Oh, matur nuwun. Terima kasih. Oh, di situ saudara, saya itu jadi menyadari bahwa panggilanku itu anugerah. Bukan karena aku baik, bukan karena aku layak, bukan karena saya punya watak perangai baik, enggak. Justru saya punya watak yang paling jelek. Sebab dosa apa yang ada di dalam Alkitab, semuanya saya pernah lakukan. Dosa apa saja di dalam isi Alkitab, saya pernah lakukan. Sampai saya mengatakan, Tuhan, aku ini najis, kotor, hina, cemar. Tidak layak. Tuhan bilang, betul. Jadi jangan kira kalau Tuhan itu membenarkan kamu itu lalu dia berkata betul. Betul Tuhan bilang, memang kamu itu kotor sekali. Najis sekali. Hina sekali. Kenapa engkau pilih? Nah itu masalahnya, dia bilang. Lalu saya diceritani. Masalahnya apa? Sedang dia itu jalan-jalan, loh. Ini saya kalau cerita gini itu orang tidak bisa terima. Masa Tuhan kan maha tahu. Kok jalan-jalan ngapain? Wong, tidak usah jalan-jalannya tahu semua. Betul tidak? Nah, itu sama saja tanyaan orang gini. Tuhan kan maha tahu. Lah kenapa dia bikin Adam dan Hawa? Sebelumnya Adam dan Hawa jatuh, Tuhan sudah tahu belum? Ayo. Makanya ini pelajaran kalau saya yang ngajar itu pelajaran dasar yang aneh-aneh. Yang belum tentu bisa terima. Nah, makanya saya pesan
Kalau kamu belum bisa terima, peti esin dulu. Jangan ditolak. Nanti satu saat muncul dewek luar biasa. Nah, Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Dia sudah tahu belum kalau bakal Adam Hawa jatuh? Nah ya dua jawabannya selalu dua. Toh. Yang satu bilang tahu, yang satu bilang belum. Dasarnya apa? Yang belum tahu. Dasarnya apa? Yang sudah tahu. Kalau kamu bilang sudah tahu, pasti dasarnya Tuhan Maha tahu. Betul, ya toh? Nah, kalau yang belum tahu, dasarnya apa? Nah, dasar itu. Tuhan belum mau tahu. Itu dapat kata-kata itu dari mana? Oh, ngapul dari Bapak nih. Tuhan belum mau tahu. Kalau dia mau tahu, tahu. Tapi belum mau. Contohnya gini, kamu ini punya rekaman CD, VCD, macam-macam DVD. Punya semua rekaman punya. Kamu yang senang musik apa saja, rock, apa punya. Orang yang senang musik, seni punya macam. Tapi belum kepengen lihat. Jadi belum kelihatan kalau belum kepengen. Karena ada ayat berkata begini. Bapakku sampai hari ini bekerja. Ngerti tidak? Bekerja. Orang ini sudah tahu segala-galanya, ngapain kerja? Ngapain kerja? Tidak perlu. Dia maha tahu, maha kuasa menciptakan Isa, ngapain kerja? Nah, itulah yang kita tidak bisa mengerti. Nah, lalu ada ayat mengatakan, kalau kamu baca Alkitab, Tuhan Bapak sendiri bilang loh, aku nyesel bikin manusia. Aku nyesel bikin manusia. Kira-kira kalau orang nyesel itu, dia sudah tahu enggak yang bakal terjadi? Belum. Kalau sudah tahu ya enggak bakal nyesel. Itu sama dengan gini, aku bertobat. Dek bertobat itu sudah ngelakuin apa belum? Udah, tapi nyesel belum tentu. Ngerti tak? Tuhan bilang apa? Aku nyesel bikin manusia. Aneh enggak? Tapi di samping itu ada ayat yang lain. Allah tidak pernah menyesal. Bingung enggak kowe? Aku ya bingung sama. Cuma untungnya saya itu bergaul karib sama Roh Kudus sehingga segala-gala tanya. Saya ngomong, Tuhan ayat ini ngomong nyesel. Ayat ini bilang aku enggak pernah nyesel. Ini bagaimana? Aku tak ngerti. Malah diterangin. Itu ayat yang bilang aku enggak pernah nyesel, benar. Tapi yang dikatakan Allah tidak pernah menyesal, itu terjemahannya salah. Karena kowe orang Indonesia, kamu orang Indonesia, jadi kamu taunya Indonesia. Nah, aku ini enggak bisa Inggris. Orang enggak percaya. Dokter kok enggak bisa Inggris itu ya mana ada. Wong bukunya Inggris. Enggak ada. Siapa? Aku. Aku itu enggak bisa Inggris. Orang enggak percaya. Tuhan tuh ya aneh. Aku bilang, Tuhan, aku ini enggak bisa bahasa, enggak bisa enggak pandai. Tapi kok engkau suruh sekolah dokter itu bagaimana mungkin? Tuhan bilang, yang perlu kan gue percaya, jalani apa yang aku mau, selesai. Nah nanti kalau enggak ngerti piye? Ngerti. Piye coba.
Kalau aku bilang, aku udah ngerti, engkau bakal ngerti. Kowe gak bisa, ndak apa-apa. Nanti aku sing melakukan di dalam kamu, bisa. Ayo coba. Repot toh. Makanya aku di sekolah, aku ndak punya buku. Aku ini sekolah dokter gigi, tapi ndak punya buku satu, ndak punya. Kenapa? Lah buat apa punya buku wong baca Hera Isa? Jadi di sekolah teman-teman tuh bilang gini, kowe ndak beli itu lah, ada buku murah, diobral, ndak ngapain? Oh, kamu punya duit? Punya, beli, ndak bisa baca? Ya ora mungkin toh, kowe sekolah dokter kok ndak bisa baca Inggris, ndak bisa. Lah kok bisa lulus? Lah itu, sing ajaib, aku bilang gitu. Oh jadi kamu tuh lulusnya dokter hanya Tuhan. Iya. Lah bagaimana ndak Tuhan? Wong ndak bisa Inggris. Kalau mau ujian cuma tinggal tanya, Tuhan aku ora isa. Isane bahasa Indonesia jadi hasil kuliah, hasil ini isane itu Tuhan. Tuhan bilang ndak apa-apa. Yang penting kowe itu rajin kuliah. Wes dikasih tahu gitu, males lagi kuliah. Jadi buat saya itu ada yang baik apa? Enggak ada. Wah, aku sampai hidup dengan Tuhan tuh ngalami itu seperti kenyataan hidup langkah demi langkah itu. Pernah ngalami aku nih sudah tingkat 4 loh. Tingkat 4. Di kedokteran gigi itu sudah tingkat 4. Nah, zaman saya sekolah kedokteran gigi, sekolah dokter hewan, sekolah dokter umum, itu pelajarannya 1 sampai tingkat 3, sama. Sehingga saya praktek manusia itu, bedah manusia itu seluruh tubuh. Zaman sekarang enggak, dokter gigi cuma boleh segini. Saya dulu bedain semua. Makanya saya juga punya pengalaman yang aneh. Dokter gigi waktu tugas di Irian suruh bedah usus buntu di perut. Padahal ada dokter umum lagi 2. Dokter umum. Dia bilang lu, kamu kan dokter umum. Ini gadis umur 17 ini tidak mbok bedah, mati. Karena tidak ada pesawat pergi ke Jayapura, tidak ada ke Jakarta. Cepat kamu bedah. Aku tidak berani. Kenapa? Tremor. Jadi tremor, tahu tremor? Enggak. Apa? Geter. Jadi kayak orang tuh loh, kalau menghadapi kesulitan kan dek gitu. Lah ini 2 dokter umum loh. Ini kalau suruh operasi ini tangannya tremor, tangannya itu bergetar. Jadi megangi pinset tuh tidak bisa diem, mau gangi gunting tidak bisa diem, dek. Nanti badah semua ini. Sebaliknya saya dokter gigi, dia bilang gini loh Cep, dia bilang 2 dokter ini. Aku jadi asistenmu tapi kamu yang bedah. Loh aku gak ngerti apa-apa. Nanti kamu lihat gambare wae, ini bedah sini, bedah. Kowe sing nglakukno, tapi aku sing liatin, ngajari, tapi kamu yang ngelakuin. Tidak mati. Ya wis tahu. Tak bedah wae, aku orangnya ndak urusan. Aku tanya Tuhan bilang, Tuhan ini piye kasihan gadis ini mati nanti tidak dibedah. Bedah aja. Loh aku ndak bisa. Nah, kamu kan temanmu bilang mau ngajari ya wis tok kowe lakuin bedahin wae. Bener. Tak bedah dol. Lah aku kan dia kan ndak cerita. Hati-hati kalau tinggal lapis terakhir nanti ususnya loncat. Sebab tekanan di dalam perut ini gede. Makanya kalau orang ditusuk perutnya ususnya keluar. Lah aku kan gak ngerti. Dia tidak bilang lagi. Cuma dia bilang, nah ini terakhir saya bedah serot, dum.
Loh, aku bilang, lah ini piye? Loh, lah kamu enggak pegangi. Enggak ngasih tahu. Ini piye ini mencotot. Terus lah nyari ususnya yang sebelah mana susah. Aku meni, lah ini piye? Lah ya aku ya enggak ngerti. Payah. Akhirnya tak keluarin semua. Ususnya orang ini panjang loh. 6-7 meter. Lah meja operasi sampai penuh. Terus dua ini bilang gini, lu itu kok ususnya gak keluarin semua nanti. Lah nyari ini piye? Aku wong ora ngerti tempatnya arahe. Lah kamu tak tanyain, bilang ya enggak tahu. Lah ya wis toh. Lah jalan satu-satunya diodol-odol. Keluar semua. Oh, baruan ketahuan, oh di sini. Potong, jahit lagi. Bingung apa? Ngembalikannya. Aku bilang. Makanya kamu tahu, operasi blender darah cuma harusnya dokter spesialis 10 menit. Aku 2 jam. Belum selesai. Sampai yang dioperasi itu bangun. Gadis saya. Karena narkosanya anunya ini biosnya hilang, aku agak mulai masukin, jahitin. Ada orang nyanyi 17 Agustus. Aku mau nih, uang kita kerja setengah mati kayak gini, ada orang nyanyi enak-enak. Terus dokternya bilang gini teman saya, yang nyanyi pasien. Aku terus bilang, kenapa kau nyanyi? Lah daripada sakit. Ini gadis Irian. Tapi sampai sekarang ya hidup tuh. Ketemu lagi sama saya bilang, halo dokter. Loh, kau siapa? Aku sih mbok edelet. Sekarang anakku sudah banyak, Dok. Ini. Oh, terus enggak mangali umur, enggak keluar dewek. Bayangin, Saudara. Punya pengalaman dengan Tuhan itu, mengenal Tuhan secara pribadi. Itu ngeri sedep. Ngeri ini pada waktu ngalami. Tapi kamu percaya bahwa akhirnya mesti senang, menyenangkan, dan luar biasa. Nah, jadi nanti nyambung sing surga mau ya. Tapi aku ini maklum, jadi kadang-kadang ceplok ngono. Engko sambung dewek. Jadi pada waktu ada pengumuman tadi, Tuhan Yesus sama hamba Tuhan perempuan tadi, si ibu ini tanya, siapa Tuhan yang pulang? Tuhan bilang, nanti kamu tahu. Loh aneh toh. Nggak mau ngomong, nyebut nama aja, bilang, nanti kamu tahu. Terus ada pengumuman lagi, sebut nama. Yusa, hambaku mau pulang. Wah, dia bilang, Yusa siapa ini? Kan Yusa, nama Yusa kan banyak. Terus, wah, Yusa yang mana? Yusa Cipto. Wah. Tapi ternyata dia nantikan. Nah, ini loh, kalau sama Tuhan tuh harus kamu tahu. Dia menantikan. Enggak muncul. Tuhan ini bilang, dia bilang, mana Tuhan? Loh, nanti toh, kan semua itu ada waktunya. Bayang. Makanya itu kamu harus kenal Tuhan, harus dengan hati yang tertuju hanya kepada Dia. Fokusnya hanya Dia. Kalau nunggu ya tunggu, tapi tidak bakal bosan nunggu Tuhan. Sebab Tuhan itu luar biasa. Hadiratnya saja membuat kita itu betah.
untuk tinggal di dalam hadiratnya. Karena apa? Damai, sejahtera, sukacita luar biasa tidak ada di dunia. Nah, dia lihat, lalu ternyata dia bisa dibuka, nengok gitu, wih, di atas gunung, ada sinar, sinar. Ternyata itu orang, yaitu saya di sana di atas gunung. Lalu dari atas gunung tuh kayak sinar, enggak melalui trap, langsung masuk ke ruangan Maha Kudus. Oh, langsung komentari, wah ya enak yo. Terus ini hamba Tuhan juga tanya gitu. Oh itu Yusa Cipto. Nah, lucunya itu kayak kilat, dia bilang. Tapi aku kok bisa lihat kamu, Pak. Kamu lihat aku, wajahku. Makanya aku bilang, aku itu belum ketemu Bapak, tapi aku sudah kenal Bapak. Karena apa? Aku lihat. Just seperti sinar. Sambut seluruh surga. Bersorak-sorai. Masuk belas. Saya dengar gitu nangis. Nangisnya apa? Tuhan, apakah aku layak menerima itu? Jadi bukan saya senang atau bangga, enggak. Apakah aku layak? Wong aku itu tidak baik kayak gini. Lalu ini hamba Tuhan juga tanya, kenapa Pak Tuhan dia enggak lewat melalui tangga ini? Tuhan berkata, dia sudah bayar harganya. Jadi apa yang kita itu renungkan atau kira-kira selalu kita tanya harga apa yang kita harus bayar, itu pun kita tidak tahu. Karena tuntutan Tuhan itu lain sama tuntutan setan, sama tuntutan kita. Apa yang kita mau belum tentu Tuhan mau. Apa yang setan mau belum tentu kita mau dan belum tentu Tuhan mau. Ternyata waktu saya mengalami kecelakaan, itu ternyata harga yang saya harus bayar. Saya sendiri tidak tahu. Ngerti saudara? Jadi untuk menjadi pengikut Tuhan, menggenapkan panggilan Tuhan, itu butuh proses. Proses permulaan, proses di tengah-tengah, proses akhir. Itu kamu, setiap orang harus membayar. Nah, itu semua hanya bisa tercapai kalau kamu rendah hati dan rela dan bersyukur dan percaya. Itu dasarnya. Lain tidak ada. Nah, nanti perkara kerelaan, percaya, lalu bersyukur. Itu pun ada urutannya, ada harga yang harus kamu bayar. Jadi tidak gampang. Sehingga kerap kali kita takut. Makanya Ayub itu orang yang dipuji Tuhan. Lihat, Alkitab berkata, bukan orang yang dipuji manusia, tapi orang yang dipuji Tuhan. Ayub adalah orang yang dipuji Tuhan. Ya toh? Tapi dipujinya Tuhan itu karena apa? Nah, itu masalahnya. Karena Tuhan yang mau bikin gara-gara. Karena urutannya gini. Tuhan sidang, bersidang. Tahu-tahu iblis datang.
Ya dah, iblis datang, lah lalu timbul tanyaan. Loh, iblis itu sampai sekarang masih bisa masuk surga, betul? Bukankah iblis sudah dibuang? Betul. Tapi kenapa dia masih boleh masuk surga? Karena dia masih dibutuhkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi partner berlatih buat kamu. Seperti orang Israel, orang Filistin, orang itu tidak dimusnahkan sama Tuhan pada waktu di Kanaan, tapi dipakai Tuhan untuk melatih anak-anak Tuhan perang. Oh, jadi kamu kalau menghadapi iblis itu jangan sok. Kamu kalau lihat iblis, dalam nama Tuhan Yesus, buat apa ke? Ayo, nanti kan macam-macam, bawa penggal-penggal, bawa bom. Ada lagi sampai aku tahu, aku ketawa. Oh, iblis kok dibom nuklir? Tak bom nuklir. Lah iblis yang bikin dibom nuklir ya sing mati kamu, bukan dia. Dia bukan daging. Dia roh. Nah, tapi lucunya setan itu daging, bukan daging roh, tapi dia bisa masuk ke dalam daging manusia dan memakai alat manusia menjadi alat dia. Persis sama dengan Tuhan memakai kita jadi hambanya, membuat mujizat, melakukan membangkitkan orang mati, tapi bukan kita, tapi Tuhan. Ngerti enggak? Karena iblis itu selalu niru. Bukan dia menciptakan, mengadakan, tapi dia niru. Nah, belakangan ini kita ngalami apa? Belakangan ini kan kalau acara berang kan ada perkembangan pakai dupa, ya, pakai dupa barang itu bau apa? Wangi dupa, kan pakai menyan apa? Lalu orang-orang Kristen bilang, lah kok niru-niru dukun setan, kok pakai menyan? Nah, karena apa? Orang itu belum pernah baca Alkitab. Kalau baca Alkitab, menyan itu adalah kesukaannya Tuhan. Tapi karena iblis tahu itu kesukaannya Tuhan, orang-orang di dunia ini didahului. Karena mereka belum kenal Tuhan, suruh pakai kalau mau datang kepadaku, pakai menyan, pakai kembang, pakai apa. Itu Tuhan suka. Nah, kenapa sekarang kita Kita mau hidup menurut Tuhan. Kalau Tuhan enggak. Kalau Tuhan suruh, lakuin aja. Peduli amat, yang penting nurut. Nah, karena apa? Karena kuncinya itu adalah apa yang Tuhan berfirman. Manusia hidup bukan karena roti, tapi karena firman. Nah, kalau saudara tahu riwayatnya jadinya Holy Stadium, nah ini Pak Sugi ini orang dari permulaan ikut. Bagaimana anunya? Semua hanya karena firman, bukan karena kemampuan. Karena enggak punya duit. Dan lucunya, waktu kita doa Tuhan bilang, bikin bahtera. Kita suruh bikin bahtera, tapi belum punya tempat, belum punya duit, belum punya rencana apa-apa. Enggak ada rencana. Yang merencanakan Tuhan. Tuhan bilang, kamu bikin tim bahtera. Siapa-siapa Tuhan? Saya protes, saya sendiri protes. Kamu, anakmu Iin, anakmu Daniel, anakmu Samuel, adikmu Nani, terus Petrus Agung, terus Petrus Hadi. Lah kok
semua kok anakku, adikku. Ini kan nanti disangkai family system. Ya toh, bikin kerajaan. Tuhan bilang, ndak usah dengerin orang, nurut aku. Ya sudahlah. Nanti omongan orang bagaimana Tuhan? Ndak usah dengerin orang. Yang penting kamu denger aku. Rela ndak kamu dihina karena aku? Rela, ya sudah. Rela ndak kamu diomongi karena aku? Rela, ya sudah. Tapi luar biasa. Lalu Agung Tuhan bilang, angkat dia sebagai anakmu. Hah? Angkat Agung? Angkat Agung ya pusing Tuhan aku ini. Wong dia tuh pendeta gede, pinter. Akalnya banyak. Suruh ngangkat anak. Tidak apa-apa, nanti aku yang melakukan. Udah angkat. Aduh Tuhan. Saya ini makanya banyak orang sakit hati sama saya. Kan bilang, Pak, aku mau jadi anakmu. Aku tidak mau punya anak kayakmu dari sana. Sebabnya aku ngalami sendiri, anaknya dheweke susah, apalagi ngurusi orang lain. Ya toh, diriku dheweke susah, apalagi ngurusi orang lain. Ngapain aku bilang itu? Tapi karena Tuhan, ya wes, nurut aja. Dan ternyata itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kamu ini sudah dipanggil, sudah mau, harus kamu bekali dirimu dengan nurut, kerelaan, ketaatan, kesetiaan. Nah, tapi untuk itu bagaimana caranya? Baca Alkitab. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa di antara kamu yang belum selesai baca Alkitab? Angkat tangan. Wow, banyak Ki. Masih segini banyaknya. Separuh loh Ki. Belum pernah baca Alkitab. Pantesan Tuhan itu kemarin saya ngomong. Tuhan, ini anak-anak yang TSO ini tak ada pipi. Ini anak-anak ijo-ijo. Tahu ijo-ijo. Masih muda. Belum ngerti apa-apa. Waduh. Aku suruh ngajar orang-orang permulaan gini Tuhan. Tidak apa-apa. Sebabnya orang itu tidak akan bisa terima khotbah saya. Kenapa? Terlalu ngayal. Karena apa? Karena lihat surga, mati hidup lagi. Ya toh? Jadi tidak masuk akal semua. Lah memang Tuhan itu ya aneh-aneh. Tidak aneh ya tidak Tuhan. Makanya kamu sekolah di sini harus dibekali. Sebab ternyata sekolah ini sudah didirikan tuh sudah berapa tahun? 12 tahun. Tahun 99. Jadi sebelum Bahtera ya. Sudah 12 tahun dan ternyata yang lulusan semua. Nanti di luar juga aneh-aneh. Loh, aneh-aneh loh hasilnya. Ada yang kembali jadi pengusaha, ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi guru, ada yang jadi jemaat biasa. Tapi yang jadi hamba Tuhan pun aneh-aneh. Hah? Aneh-aneh. Makanya itu saya tidak pusing. Kenapa? Sudah pengalaman. Ya.
Jadi kamu mau jadi apa? Nggak urusan, itu urusannya Tuhan. Tugasku cuma ngajar. Woi santri maya syukur, dari saya apa-apa. Wong semua sudah punya jatah masing-masing. Yang penting besok ketemu di surga Panda. Nah, itu dah. Yang penting kan itu. Ngapain kamu punya karunia, punya segala macam, tapi hanya tinggal di neraka. Rugi. Karena apa? Karena kamu ndak rela. Nah, contohnya kayak pendeta tadi toh. Tahu-tahu aku sampai kenapa sih Tuhan gini? Cemburu. Cemburu apa? Sama istrinya itu loh. Kok dicemburuin? Sudah tua. Istrinya bagus gak? Enggak, aku bilang. Tapi kenapa ya Tuhan? Ya itu cinta buta. Terus piye Tuhan? Istrinya itu disuruh makan debu mimbar. Karena di dalam Alkitab kalau perempuan itu dicurigai, dia berbuat serong, harus minum debu mezbah. Kalau dia memang serong, perutnya jadi gede, kakinya jadi kempes. Kalau tidak apa-apa. Istrinya disuruh minum itu. Tidak apa-apa, memang istrinya tidak serong. Oh begitu. Akhirnya pendetanya yang menderita. Jadi sakit-sakitan terus stroke, koma. Terus tahu gitu ya. Terus apanya aku harus lakukan? Sana datangi, suruh bertobat. Nah sudah, aku bilang langsung ya saya tuh orangnya yang tidak peduli. Pak, bertobat. Bertobat apa? Kamu cemburu sama istrimu, kamu buat gini. Nangis ya. Coba bertobat, kalau enggak meneraka kowe bagianmu. Meskipun kamu sudah berjasa gini, enggak dihitung di hadapan Tuhan. Bayangin saudara. Kalau enggak ngampuni, itu enggak dihitung. Jadi semua pekerjaannya itu nol. Kamu harus tahu. Apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu tidak nurut Tuhan, tidak ada artinya. Nangis dia, nangis. Cepat ngomong sama istrimu. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama istrimu. Dan ampuni. Mau dia, istrinya tak panggil, mau dah. Udah selesai. Terus dia bilang terima kasih Tuhan. 3 hari terbang ke surga. Makanya aku ini dijuluki apa? Pendeta pencabut nyawa. Rela. Nah, tapi sejak orang ngomong gitu ya saya bilang, saya bukan pencabut, tapi hamba Tuhan mengantar jiwa ke surga. Ya toh? Karena apa di dunia ndak enak, ngapain? Makanya kalau saya ngomong, pulang aja lah. Tapi saya kalau mau minta pulang dimarahin Tuhan. Tuhan aku mau pulang. Belum selesai tugas. Bosen. Tapi kan kamu ndak bosen ngerjain kerjaanku, ndak. Cuma bosen di dunia. Sebab ndak ada yang narik sekarang. Padahal bekas mata keranjang. Kalau mata keranjang itu kan lihat wanita kan model. Wah. Tapi sekarang so hilang semua itu. Lihat kamu itu modelnya kok bodoh. Lucunya daisan, kok dadanya magreng.
Makanya itu kalau kamu nanti kenal Tuhan, nanti kamu bisa ngerasakan, oh ternyata itu roh, jiwa, dan tubuh, semua itu harus dikendalikan dari dalam roh. Karena semuanya itu dari yang kecil sampai yang gede, itu semuanya Tuhan yang mengendalikan. Sampai virus, kamu tahu virus, kata-kata virus. Nah, kenapa kok dokter sekarang kalau periksa penyakit, terus gak ketemu, dia bilang virus. Ayo, pasti alasannya virus. Iya dah? Virus di perut kayak di kepala kayak. Aku bilang, kenapa? Karena virus itu tidak bisa dilihat. Dan gak tahu. Jadi istilahnya bagus, virus. Jadi tidak tahu. Jadi dokter itu pinter apa goblok tau sebetulnya. Dokter itu tidak ada sing pinter, manusia tidak ada sing pinter ternyata. Karena apa? Tidak ngerti. Hanya sing rajin wae. Bisa mau belajar dari orang. Itu Tuhan. Luar biasa ya. Wis lah, jam 10 kurang 5 menit, oke toh ya. Mosok ada diskon. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan? Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.